Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Satya Pradana. Channel dimana kita di sini sharing tentang bisnis, manajemen, dan pengembangan diri. Sekarang kita mau ngobrol tentang siapa sih orang-orang paling sukses di dunia? Ada kesamaan nggak di antara orang-orang tersebut? Ternyata ada satu benang merah yang bisa kita pelajari. Semua orang terbaik di dunia, tersukses di bidangnya masing-masing. Yang kaya, yang pinter, yang soleh, yang baik, yang punya hubungan yang romantis dengan keluarganya, atau yang sehat, kuat gitu. Semua punya benang merah orang-orang paling sukses di bidangnya ini. Apa itu? Nyata setelah diteliti mereka adalah seorang investor yang sangat jago. Ya, investor. Kita ngomongin dulu bahasa umum penjelasan tentang investor. Simpelnya, investor merupakan orang yang melakukan investasi atau penanaman modal. Investor merupakan individu atau organisasi yang menanamkan modalnya terhadap suatu proyek dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Itu adalah bahasa dasar sederhananya tentang investor. Nah, menariknya ketika saya bilang semua orang adalah investor, termasuk Anda, ini akan jadi menarik. Oh, saya kan bukan investor, saya adalah pelajar. Oh, saya kan bukan investor, saya adalah tukang bubur gitu. Enggak, ternyata kita semua adalah investor. Konteksnya gini, kita semua menginvestkan uang kita untuk sesuatu yang kita berharap mendapatkan hasil. Misalnya Anda beli smartphone iPhone 17 gitu misalnya, harga 70 juta misalnya, ngawur ya, nggak tahu, iPhone 14 harga 30 juta misalnya. Itu investasi bukan? Iya, itu investasi. Anda berharap sesuatu kan, hasil dari investasi Anda membeli iPhone itu. Bisa jadi hasilnya Anda jadi kerja lebih produktif, mendapatkan uang lebih banyak. Bisa jadi hasilnya investasi itu adalah Anda terlihat lebih keren. Atau bisa jadi ini investasi yang buruk. Hasilnya Anda jadi bingung bayar cicilan karena Anda pakai pay later 24 bulan. Jadi kayak ini adalah something yang sebenarnya semua yang kita keluarkan itu adalah investasi. Kita mau beli makan itu Indomie itu investasi. Misalnya, oh ini murah nih, kenyang. Atau ini saya makan makanan organik harga 200.000 sekali makan. Oh ini sehat, bergizi, tubuh saya jadi lebih sehat, tahan lama, bisa sampai umur 100 tahun misalnya. Tapi semua itu investasi yang kita keluarin. Bahkan kalau mau beli baju, kita beli baju 50.000 ada konsekuensinya. Beli baju 500.000 ada konsekuensinya. Semua itu adalah ada timbal balik, return atau dividen yang akan Anda dapat dalam bentuk uang yang Anda keluarkan itu. Oke, Anda mau ngomong, tapi kan saya nggak punya uang sama sekali gitu misalnya. Anggaplah gitu memang. Ternyata semua orang, kalau kita sekarang sepakati lagi, semua orang tetap investor. Kenapa? Tiap hari, tiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya, mereka menginvestasikan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Apa itu? Waktu. Yes, saya menginvest waktu 1 jam buat olahraga. Panennya kapan? Apakah hari ini? Bisa jadi. Apakah tahun depan? Bisa jadi. Apakah 10 tahun lagi? Bisa jadi. Atau misalnya saya nggak olahraga. Panennya kapan? Bisa jadi setahun lagi saya gendut misalnya, atau 10 tahun lagi saya stroke gitu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ini adalah kayak hukum timbal balik, apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita rawat, apa yang kita siramin, apa yang kita pupuk, itu yang akan kita panen nantinya. Jadi ketika melihatnya seperti ini, semua orang adalah investor. Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, menggunakan uang mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, resource mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan timbal balik, return, atau dividen, atau hasil, atau profit yang terbaik. Tentu kalau melihatnya gini jadi menarik kan. Hari ini kita ngapain 24 jam ke depan? Hari besok kita mau ngapain? Tentu kita nggak panen langsung, ada yang panen langsung. Tapi kayak ada juga hal-hal yang perlu kita tanam untuk kayak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu poinnya. Kalau misalnya Anda sekarang tiap hari nge-gym 3 jam sehari, setiap hari, ya mungkin 3 tahun lagi six pack. Saya belum, saya pengen untuk mendedikasikan waktu ke sana. Tapi kita gamenya gitu. Oh, kita baca buku sehari 2 jam. Nggak ada nikmatnya, capek, buang waktu segala macam. Ini panen yang kayak mungkin kita nangkepnya bisa jadi 6 bulan lagi, setahun lagi, 5 tahun lagi. Saat kita ngalamin sesuatu, kita jadi ingat pelajaran yang sudah kita dapat, atau saat kita harus memutuskan, atau saat kita punya masalah, pelajaran-pelajaran yang tiap hari ini kita lakuin. Itu seperti halnya ketika kita mandi. Anda nggak bisa mandi 10 jam hari ini terus nggak mandi setahun, bakal bau banget. Ya tetap harus mandi kayak 10 menit sehari, sekali mandi ya, dua kali mandi tiap hari, sehingga badan Anda tetap terjaga. Jadi investasi apa yang akan Anda lakukan hari ini? Investasi apa yang terbaik untuk masa depan Anda? Mari kita berhitung, berkalkulasi, uang ini sebaiknya untuk apa? Waktu ini sebaiknya untuk apa? Terima kasih.